Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Aku di sini ingin menjelaskan tentang CPU scheduling, materi dari sistem operasi. Berikut adalah tujuan dari video ini. Yang pertama yaitu agar kita dapat menganalisis perilaku algoritma CPU, dan yang kedua agar kita dapat menghitung metrik turnaround time dan response time, dan yang terakhir yaitu agar kita mampu memberikan argumen algoritma pilihan. Dapat dilihat berikut adalah data yang akan kita gunakan. Jadi untuk next algoritma yang akan aku tunjukin, yang akan aku jelaskan, itu akan mengacu terhadap tabel berikut. Langsung saja. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung metrik ke depannya, yaitu rumus untuk menghitung turnaround time. Rumusnya ialah completion time dikurangi arrival time. Completion time itu apa sih? Itu adalah waktu di mana proses tersebut sudah selesai dilaksanakan, dan arrival time adalah kapan proses tersebut hadir atau dilakukan enggak sih, lebih tepatnya kehadir aja. Yang kedua yaitu response time. Rumusnya ialah executed first time dikurangin arrival time. Jadi executed first time ini ialah di mana proses tersebut dieksekusi untuk pertama kalinya. Lanjut. Berikut adalah algoritma pertama, yaitu FIFO, first in, first out. Jadi algoritma ini ialah di mana proses mana yang dia hadir duluan, maka proses tersebut akan selesai duluan. Tapi ini tuh ada minusnya, yaitu kalau misalnya kita punya dua proses, misal yang pertama datang itu kan proses yang pertama nih, dia tuh panjang gitu, lama gitu. Nah, tapi ada proses baru datang dan dia hanya butuh waktu misalnya lebih pendek banget dari proses pertama. Nah, dia tuh harus nunggu lama kan daripada proses pertama itu. Nah, tapi itu ntar ada bahasan lainnya. Kita memakai apa ntar akan dibahas di setelahnya. Kita akan fokus di FIFO dulu. Jadi di sini aku sudah membuat Gantt chart FIFO. Ya, intinya gampang. Seperti yang aku jelasin tadi. First in, first out. Siapa yang duluan, siapa yang keluar. Dapat lihat di sini yang pertama adalah P1, dan dilanjutkan dengan P2, P3, P4, dan P5. Oke, next. Nah, ini adalah tabel metrik FIFO, di mana kita akan menghitung turnaround time dan response time dari algoritma berikut. Nah, rumus-rumusnya tadi kita sudah memakai rumus yang tadi, yang sudah aku sebutkan tadi. Seperti di sini, misal kita akan menghitung P1. Turnaround time-nya P1 itu berapa? Tadi kan rumusnya ialah completion time dikurangin arrival time. Di sini dapat dilihat bahwasannya P1 selesai di detik 5 dan dia hadir di detik 0. Maka tinggal kita kurangin aja, 5 dikurang 0. Nah, untuk response time-nya tadi kita ada rumusnya, yaitu executed first time dikurangin sama arrival time. Jadi 0 dikurang 0. Nah, segampang itu. Dan berikut adalah hasil yang sudah aku jumlah-jumlahkan, aku operasikan, aku kurangi. Dapat dilihat bahwasannya P1 dapat 5, 0, dan seterusnya. Dan kita mendapatkan rata-rata turnaround time sebesar 12,2 dan response time sebesar 6,4. Selanjutnya yaitu SJF atau Shortest Job First. Nah, ini adalah algoritma yang dapat menutupi kekurangan dari FIFO yang tadi. Karena di sini, seperti yang bisa kalian lihat, kelebihannya ialah proses yang pendek didahulukan. Akan tetapi, kekurangannya ialah kalau misalnya banyak proses pendek yang sering masuk, maka proses yang panjang-panjang yang belum dieksekusi itu akan menunggu sangat lama. Karena ya namanya juga shortest job first. Nah, cara mengimplementasikannya ialah kita mengacu pada burst time saat sekarang. Jadi, proses mana yang burst time-nya paling sekecil, itu yang akan kita pilih untuk dieksekusi. Namun, untuk awal-awal, tentu saja kita akan melakukan eksekusi kepada P1 dulu, karena dia yang lebih awal datang. Berikut adalah Gantt chart. Nah, kan tuh, kita akan memilih P1 terlebih dahulu. Dan kita akan masukkan ke Gantt chart tersebut sampai dia selesai dieksekusi, yaitu sebesar burst time-nya, yaitu 5. Maka dia akan eksekusi dari 0 sampai 5.
Kemudian dari tiga proses yang akan hadir ini, kita lihat mana yang berstemnya paling kecil. Nah, dapat terlihat bahwa dari sini ialah P2 sebesar 2. Dibandingkan yang lain seperti P3 sebesar 4 dan P4 sebesar 9 itu lebih kecil. Jadi sekarang kita akan mengeksekusi P2 sebesar berstemnya tadi, ya, sebesar 2 detik. Berarti 5 sampai 7 detik. Dan seterusnya, seperti P3, P4, P5, dapat dilihat bahwasannya P3 memiliki berstem yang lebih kecil dari lainnya. Maka dia akan dieksekusi terlebih dahulu sampai berstemnya. Oke. Ini untuk yang P4 dapat dilihat sampai 20 dan P5 nada terakhir dia akan dieksekusi sebesar berstemnya yaitu sekitar 10 detik. Jadi 20 sampai 30 detik. Dan ini adalah metrik SJF-nya. Untuk menghitungnya rumusnya sama aja kayak tadi, yaitu untuk turnaround time ya menggunakan rumus completion time dikurangin arrival time, dan response time rumusnya ialah executed first time dikurangi oleh arrival time. Dan berikut adalah hasilnya. Kita mendapatkan rata-rata turnaround time sebesar 12,2 dan response time sebesar 6,4. Next yaitu STCF, shortest time to completion first. Nah, ini mirip-mirip seperti SJF tadi. Namun, di sini kita bisa kayak menyuruh proses tersebut untuk berhenti gitu, atau ya kayak istilahnya kita potong lah, kita potong proses tersebut supaya ini supaya adil gitu. Mereka tuh jalannya kapan-kapan aja gitu. Jadi turnaround time-nya lebih kecil. Ya lihat nih di SJF turnaround time-nya sebesar 12,2 rata-ratanya. Dan akan kita bandingkan dengan STCF berikut. Masih menggunakan data yang sama. Di sini kita masih melihat kepada burst time-nya. Namun kali ini kita akan melihat kali ini akan kita ubah menjadi remaining burst time, bukan burst time lagi ya, karena kita akan mengurangi. Ingat, di sini akan kita potong-potong prosesnya sehingga yang pendek juga masih bisa berjalan di depan yang panjang gitu. Dapat dilihat bahwasannya P1 dia berhenti di AT1 karena ada P2 yang hadir. Bisa kita lihat bahwasannya P2 arrival time-nya ada di detik 1. Maka dari itu P1 hanya bergerak dari 0 sampai 1. Lalu, dari kedua proses yang datang tersebut, kita bandingin nih, remaining burst time-nya mana sih yang lebih kecil? Nah, ini dapat terlihat bahwasanya P2 memiliki burst time yang lebih kecil. Maka dari itu, P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Namun, seperti P1 sebelumnya, P2 ini akan berhenti di arrival time 2. Karena apa? Karena ada P3 yang hadir. Dapat lihat bahwasanya P3 itu hadir di detik 2. Lalu kita bandingkan lagi nih dari 3 proses sebelumnya itu mana sih yang remaining burst time-nya lebih kecil. Nah, dan ternyata masih P2 lagi. Maka dari itu kita akan eksekusi P2 terlebih dahulu lagi. Dan dapat dilihat bahwasanya remaining burst time-nya P2 itu hanya 1. Jadi kita bisa eksekusi P2 hingga selesai di AT3. Nah, di AT3 juga itu bersamaan dengan hadirnya P4. Jadi kita bisa bandingin remaining burst time dari P1, P3, dan P4. Dan dapat lihat dari tiga proses tersebut bahwasannya P1 dan P3 itu memiliki remaining burst time yang sama. Nah, dari sini kalian bisa bebas memilih yang mana aja, mau P1 dulu yang akan dieksekusi atau P3 terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Itu seharusnya tidak akan mempengaruhi terhadap turnaround time-nya ya. Oke. Di sini aku akan memilih P1 terlebih dahulu karena dia datang lebih awal tadi kan, ada dipotong, jadi aku mau kasih dia keadilan gitu. Nah, tapi kita eksekusi dari 3 sampai 6 dan dia akan kenapa dia berhenti di 6? Karena ada P5 yang hadir. Nih, P5 dia arrival time-nya sebesar di detik 6. Maka dari itu P1 akan berhenti di AT6. Nah,
Terus kita bandingkan lagi remaining burst time dari keempat tersebut dan dapat lihat bahwasannya P1 memiliki remaining burst time hanya satu. Maka dari itu kita eksekusi hingga dia selesai, dan dia selesai di arrival time 7. Nah, seperti tadi kita bandingkan lagi nih dari ketiga ini mana sih yang burst time-nya lebih kecil, dan terlihat bahwasannya P3 itu remaining burst time-nya sebesar 4 dan sisanya itu ada 9 dan 10. Maka dari itu kita akan mengeksekusi P3 terlebih dahulu. Dan karena tidak ada lagi proses yang datang, maka kita bisa eksekusi P3 hingga selesai, yaitu hingga arrival time 11. Lalu kita bandingkan lagi P4 sampai 20 dan P5 sampai 30. Ini ya, dan ini adalah data mentah dari metrik STCF-nya, dan ini adalah hasil dari metrik STCF. Dapat dilihat bahwasanya rata-rata turnaround time-nya itu lebih kecil dari SJF. Bisa kita lihat bahwasannya SJF memiliki rata-rata turnaround time sebesar 12,2 dan STCF sebesar 11,8. Itu lebih kecil dari SJF, dan berarti ini lebih efisien untuk turnaround time-nya. Lalu algoritma terakhir yaitu round robin. Apa sih itu round robin? Kok kayak asing gitu. Nah, jadi round robin ini dia tuh akan memberikan deadline kepada setiap proses agar dapat bergantian. Mirip seperti STCF, namun di sini mereka ada durasinya masing-masing gitu. Durasi masing-masing lah, kita beri deadline gitu. Misal tiap proses itu boleh bekerja sebesar selama 3 detik gitu. Jadi setiap 3 detik mereka akan berganti-gantian gitu. Nah, kekurangannya, jika deadline-nya terlalu kecil, CPU hanya melakukan context switch. Context switch itu ialah di mana CPU ganti-ganti tugas. Jadi CPU ini nggak bekerja, dia hanya mengganti-ganti tugasnya saja gitu. Jadi kayak sia-sia kan gitu. Nah, di sini aku akan memberikan deadline kepada setiap proses sebesar 3 detik. Jadi setiap berjalan 3 detik akan berganti. Pertama kita akan memilih P1 terlebih dahulu karena dia datang lebih awal. Dan P1 akan dieksekusi dari 0 sampai 3 berdasarkan deadline-nya tadi gitu. Lalu dia akan berganti ke proses yang datang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ialah P2. Dapat dilihat bahwasannya P2 akan hanya membutuhkan sebesar 2 detik. Dan itu lebih dari deadline yang kita berikan. Maka dari itu, kita hanya akan menggunakan deadline itu, menggunakan waktu yang dijatahkan tuh secukupnya aja gitu. Jadi kita akan gunakan sebesar 2 aja. Jangan sampai 3, jangan sampai 6. Karena kan nyanyi gitu, kayak kita udah kosong tapi masih kerja kan kayak ngapain tuh kan ya. Lalu ini juga bersamaan dengan P3 hadir. Nah, sekarang kita akan mengeksekusi P3 terlebih dahulu. P3 akan selesai di AT8. Karena apa? Ya karena sudah mengikat deadline. Ingat, deadline-nya hanya diberikan waktu sebesar 3 detik. Maka dari itu kita akan lanjut ke proses 4. Oke. Nah, terus P4 akan selesai di AT11 karena sudah menyentuh deadline. Lanjut ke P5. Seperti sebelumnya, P5 akan selesai di 14. Nah, karena P5 ini adalah proses terakhir yang ada di sini, selanjutnya kita akan menyelesaikan proses-proses sebelumnya yang mereka tuh berjalan namun belum selesai dikatakan dan tersebut. Kita akan mengulang dari atas lagi, yaitu dari P1. Dan P1 akan selesai di 16. Karena apa? Karena dia memiliki remaining burst sebesar 2. Jadi akan kita eksekusi sebesar 2 detik. Dan itu akan berhenti di 16. Selanjutnya kita akan menjalankan P3. Dan dia akan dieksekusi sebesar 1 detik karena berdasarkan remaining burst-nya dia hanya memiliki sisa 1 detik. Lalu sekarang kita akan mengeksekusi P4 sebesar 3 detik lagi. Karena remaining burst-nya 6, jadi ya dia belum selesai, dia masih berhenti doang karena deadline gitu. Lanjut ke proses yang ada. Kita akan mengerjakan P5.
dan dia akan berhenti lagi di AT3 karena deadline. Nah, sekarang kita akan mengerjakan P4. Di sini P4 memiliki remaining burst time sebesar 3 dan itu sesuai dengan deadline yang ada. Jadi kita bisa mengeksekusi P4 sampai selesai. Karena di sini hanya ada P5 lagi sisanya, walaupun deadline-nya cuma 3, kita bisa kasih ke dia semua gitu. Karena ya kita mau ganti siapa, nggak ada yang lagi mau digantikan. Jadi kita bisa langsung eksekusi hingga selesai. Berikut adalah metrik run around-nya. Dan ini adalah hasil akhirnya. Dapat dilihat bahwasanya metrik run robin memiliki rata-rata turnaround time sebesar 16,4, lumayan besar, dan response time sebesar 3. Dan setelah dari 4 algoritma tadi yang sudah kita jalankan, aku akan menganalisis mana sih algoritma yang efisien untuk mencari turnaround time yang paling minimal dan response time yang paling minimal. Dan berikut adalah hasilnya. Dapat dilihat bahwasannya algoritma STCF itu memiliki turnaround time yang paling kecil dari semuanya, yaitu 11,8. Dan round robin memiliki response time yang paling kecil atau terendah, yaitu sebesar 3. Lalu, mengapa sih STCF itu memiliki turnaround time yang terendah? Karena memprioritaskan proses dengan burst time terpendek tadi. Dengan begitu, proses terpendek tidak perlu menunggu proses yang panjang. Lalu, kenapa juga round robin memiliki response time terendah? Dikarenakan kita sudah memberikan jadwal ke setiap prosesnya untuk dieksekusi, sehingga proses baru tidak akan menunggu lama. Dan berikut adalah trade-off dari CPU scheduling ini, yaitu STCF walaupun memiliki turnaround time terbaik, tetap ada kurangnya, yaitu memiliki response time yang buruk di bagian P4. Begitupun dengan round robin, walaupun memiliki response time yang terbaik, ada kurangnya juga, yaitu turnaround-nya yang tertinggi atau yang paling buruk gitu. Karena ya sudah kita berikan jadwal, jadi turnaround-nya emang tinggi gitu. Dan berikut adalah MLF Key, yaitu Multi Level Feedback Queue. Apa sih MLF Key itu? Yaitu algoritma scheduling dengan meneliti perilaku dari proses tersebut untuk menentukan antrian mana dia akan ditaruh. Dan berikut adalah aturan MLF Key, yaitu yang pertama, jika prioritas A lebih besar daripada prioritas B, maka A akan berjalan dan B tidak. Dan kedua, jika A sama dengan B, maka mereka akan berjalan menggunakan round robin. Yang ketiga, proses baru akan selalu menjadi priority tertinggi. Dan keempat, jika proses menghabiskan jatahnya, maka priority-nya akan turun. Dan kelima, jika proses melepaskan CPU sebelum jatahnya habis, maka priority-nya tidak akan berubah. Jadi ini nih, desain MLF Key itu, yaitu kita akan memberikan kayak slot priority, biasanya akan disimbolkan dengan key, yang dimana key 0 adalah yang paling rendah, dan semakin tinggi angkanya, maka akan semakin tinggi juga priority-nya. Nih, setiap proses yang baru masuk akan langsung ditempatkan di key 2 atau tempat yang paling tinggi, yaitu tingkat priority tertinggi dengan time quantum sebesar 2. Nah, time quantum ini adalah kayak jatah mereka gitu. Mereka jatahnya tuh hanya akan berjalan sebesar 2 detik. Dan itu akan beda-beda berdasarkan dari mereka ini ada di kelas priority berapa. Nah, lalu, jika harus menggunakan CPU lebih dari time quantumnya, maka akan turun ke priority di bawah. Dan lihat, di sini kita juga memiliki priority boost. Nah, fungsi dari priority boost ini akan aku jelaskan di next slide. Starvation atau kelaparan. Pada algoritma SJF dan STCF, proses dengan burst time yang besar bisa menunggu terlalu lama jika proses dengan burst time yang pendek masuk terus. Solusi untuk mengatasi masalah MLF Key yang pertama yaitu priority boost. Setiap beberapa waktu sekali, semua proses akan naik ke priority pertama agar proses yang lama bisa berjalan. Yang kedua, quantum progresif. Antrian yang berada di priority terendah akan memiliki time quantum yang besar agar berjalan mulus. Dan yang ketiga yaitu fair scheduling. Setelah proses menggunakan semua time quantumnya pada satu tingkat, ia akan turun.
Jadi kesimpulannya ialah SCTF merupakan algoritma terbaik untuk run time yang karena yang memiliki burst time terpendek akan berjalan terlebih dahulu. Dan round robin adalah algoritma yang sangat cocok jika ingin membuat proses interaktif karena menerapkan fair scheduling. Namun, perlu diingat bahwasannya semua algoritma memiliki karakteristik masing-masing, kelebihan serta kekurangan masing-masing. Ini membuat ketika kita menghadapi kasus yang berbeda, bisa jadi algoritma yang digunakan juga berbeda. Jadi, berikut adalah video dari yang telah aku sampaikan dan PPT-nya. Maaf jika aku ngomongnya terlalu cepat dan belibet karena ya itulah gitu. Jadi aku terima kasih banyak kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir dan aku ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Thank you.